Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukmawati, NPM 186211059. Saya dari kelas A2 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengenalan sistem operasi. Yang kedua, struktur sistem operasi. Yang ketiga, proses. Yang keempat, thread. Kelima, penjadwalan CPU. Yang keenam, sinkronisasi proses. Yang ketujuh, deadlock. Yang kedelapan, manajemen memori. Yang kesembilan, sistem berkas. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian pertama, yaitu pengenalan sistem operasi. Definisi sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi bertujuan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, kenyamanan, yang kedua, efisien, yang ketiga, mampu berevolusi. Sejarah dari sistem operasi. Pada generasi pertama dimulai pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ditemukan ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruktur yang harus dikerjakan secara langsung. Pada generasi kedua, yaitu mulai dari tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSCS. Selanjutnya, pada generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi keempat pasca 1980-an sampai sekarang, pada masa ini para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi, baik menurut Tannenbaum, harus memiliki layanan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan input atau output device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama, fungsi pengaksesan, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, dan yang terakhir, accounting. Struktur komputer. Struktur pada sistem komputer dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sistem operasi komputer, yang kedua struktur input-output, yang ketiga struktur penyimpanan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Menurut Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Greg Gagne, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama, manajemen proses, yang kedua, manajemen memori utama, yang ketiga, manajemen secondary storage, yang keempat, manajemen sistem input-output, yang kelima, manajemen berkas, yang keenam,
sistem proteksi, yang ke-7 jaringan, yang ke-8 command interface system, yang ke-9 layanan sistem operasi, yang ke-10 sistem calls, yang ke-11 mesin virtual, 12 perancangan sistem dan implementasi, 13 sistem generation atau SysGen. Pertama kita akan membahas manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Suatu proses memerlukan resource pada saat dieksekusi, seperti CPU time, memori, files, dan input-output device. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses pengguna pada sistem proses. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, yang kedua yaitu memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada manajemen secondary storage. Secondary storage artinya yaitu penyimpanan permanen. Kapasitas harus besar untuk menyimpan sebuah program dan data. Penyimpanan permanen dapat dijadikan backup storage main memory berupa supaya dapat menjalankan banyak program. Umumnya menggunakan magnet disk atau hard disk. Sistem operasi bertanggung jawab untuk manajemen disk seperti manajemen ruang kosong, alokasi storage, dan penjadwalan disk. Selanjutnya, manajemen sistem input-output menyediakan device driver yang umum sehingga input-output dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output yang pertama ada buffer, yang kedua ada spooling, yang ketiga menyediakan drive untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output. Selanjutnya ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab yang pertama pembuatan dan penghapusan berkas, yang kedua pembuatan dan penghapusan direktori, yang ketiga mendukung manipulasi berkas dan direktori, yang keempat memetakan berkas ke secondary storage, yang kelima membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Selanjutnya ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Selanjutnya bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya. Selanjutnya bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi. Selanjutnya ada jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak
berbagi memori atau clock. Prosesor mempunyai memori sendiri. Setiap prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke berbagai macam sumber daya sistem. Akses tersebut dapat meningkatkan proses komputasi, meningkatkan ketersediaan data, meningkatkan kehandalan. Selanjutnya ada Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruktur dari user, program yang membaca instruksi dan mengartikan keinginan user, atau lebih dari sejenis, sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan teknologi input-output device yang ada, seperti CLI, Windows, Pen-based atau touch. Selanjutnya layanan sistem operasi. Layanan pada sistem operasi ada beberapa, yaitu yang pertama program eksekusi program, yaitu kemampuan untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang kedua, operasi input-output, yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output atas nama pengguna. Yang ketiga, sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Yang keempat, komunikasi, yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. 5. Deteksi error, yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Masih di layanan sistem operasi, yaitu dalam efisiensi penggunaan sistem operasi memberikan pelayanan. Yang pertama, resource allocator. Yang kedua, proteksi, yaitu sistem operasi menjamin akses ke sistem sumber daya dikendalikan atau pengguna dikontrol aksesnya ke sistem. Yang ketiga, accounting, yaitu sistem operasi merekam kegiatan pengguna dan jatah pemakaian sumber daya berdasarkan prinsip keadilan atau kebijaksanaan. Selanjutnya ada sistem calls. Sistem calls menyediakan interface antara program, yaitu program pengguna yang berjalan, dan bagian sistem operasi. Sistem calls menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem call ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin bahasa C. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya ada mesin virtual. Mesin virtual atau virtual machine adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan layer dari sistem komputer, sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras, kedua, kernel, yang ketiga, sistem program. Selanjutnya ada perancangan sistem dan implementasi. Sebuah sistem operasi mempunyai mekanisme dan kebijakan. Yang pertama, mekanisme itu menjelaskan bagaimana melakukan suatu kebijakan, memutuskan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, pemisahan kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Yang kedua, kebijaksanaan, yaitu memutuskan apa yang akan dilakukan. Pemisah kebijaksanaan dari mekanisme merupakan hal yang sangat penting. Ini mengizinkan fleksibilitas yang tinggi bila kebijaksanaan akan diubah nanti. Selanjutnya ada system generation. Program system generation mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat
keras, seperti yang pertama booting, yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Yang kedua ada bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode ROM yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori, dan memulai eksekusinya. Selanjutnya, bab 3 yaitu proses. Kita masuk ke bab 3. Definisi proses secara umum adalah program dalam eksekusi. Suatu proses adalah lebih dari program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses versus program. Kalau proses itu lebih dari sekedar program itu sendiri. Dua proses yang berbeda bisa menjalankan kode program yang sama di memori, tapi memiliki status dan atribut proses yang berbeda. Jadi program adalah entitas pasif, sedangkan proses adalah entitas aktif. Jadi suatu proses meliputi kode program, data, state, dan atribut proses. Keadaan proses yaitu status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini. Yang pertama ada new, proses yang sedang dikerjakan. Kedua running, instruksi yang sedang dikerjakan. Ketiga waiting, yaitu proses yang sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi. Yang keempat ready, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima terminated, yaitu proses setelah selesai melaksanakan tugas atau mengeksekusi. Selanjutnya ada proses control block. Tiap proses yang digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, seperti keadaan proses. Kedua, program counter. Yang ketiga, CPU register. Yang keempat, informasi manajemen memori. Yang kelima, informasi pencatatan. Yang keenam, informasi status input dan output. Selanjutnya kita masuk pada bab 4 yaitu thread. Definisi thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Thread juga sering disebut Lightweight process. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Sebuah thread dalam sistem operasi memberikan keuntungan sebagai berikut, yaitu tanggap pembagian sumber daya, ekonomis, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Selanjutnya ada model multithreading. Implementasi multithreading dalam sistem operasi terdiri dari yang pertama model Manitowoc. Model ini memetakan beberapa tingkatan penggunaan thread hanya ke satu buah kernel thread. Kelemahannya, multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Yang kedua ada model one-to-one. Model one-to-one memetakan setiap thread pengguna ke dalam satu kernel. Model one-to-one diimplementasikan oleh Windows NT dan
sistem operasi yang kedua. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna A. Karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan dari implementasi model ini jumlah yang thread yang didukung oleh sistem. Yang ketiga, model money to money itu beberapa tingkatan thread pengguna dalam menggunakan jumlah kernel thread yang lebih dari satu atau sama dengan jumlah thread pengguna. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5, yaitu penjadwalan CPU. Konsep dasar dari penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan cara men-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi bisa membuat komputer produktif. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika terjadi proses yang pertama, berubah dari running ke waiting state, kedua, berubah dari running ke ready state, yang ketiga, berubah dari waiting ke ready, yang keempat, terminate. Selanjutnya, kriteria penjadwalan. Kriteria yang biasa digunakan dalam memilih adalah yang pertama, CPU utilization, yang kedua, throughput, yang ketiga, turnaround time, yang keempat, waiting time, yang kelima, response time. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Banyak bermacam algoritma penjadwalan seperti berikut. Yang pertama, algoritma first come first server atau FCFS merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Penjadwalan FCFS algoritma adalah non-preemptive. Yang kedua, algoritma shortest job first. Algoritma ini berkaitan dengan waktu setiap proses. SJF sering digunakan di penjadwalan long term. Salah satu cara untuk mengimplementasikannya adalah dengan memprediksi CPU burst berikutnya. Algoritma shortest job first, ada dua skema dalam algoritma ini, yaitu yang pertama non-preemptive dan preemptive. Selanjutnya, penjadwalan prioritas. Penjadwalan SJF ini adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwalan prioritas. Algoritma penjadwalan prioritas adalah setiap proses akan mempunyai prioritas bilangan integer. Dalam algoritma ini ada dua skema, yaitu preemptive dan non-preemptive, seperti yang sudah sebutkan tadi. Selanjutnya, penjadwalan round robin. Algoritma ini dirancang untuk sistem time sharing. Algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS, namun preemption ditambahkan untuk switch antara proses. Berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Yang pertama, setiap proses mendapat jatah waktu CPU. Yang kedua, setelah time slice atau kuantum, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke antrian ready. Yang ketiga, proses ini berlangsung adil dan sederhana. Kinerja dari ini tergantung dari ukuran time kuantum. Selanjutnya ada penjadwalan multiple. Prosesor multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba, tidak seperti pada prosesor tunggal. Pada penjadwalan multiprosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi.
Selanjutnya kita masuk pada bab 6, yaitu sinkronisasi. Definisi dari sinkronisasi adalah akses secara berbarengan untuk berbagi dua bersama dalam mengakibatkan inkonsistensi data. Tujuan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data. Manfaat sinkronisasi pada sistem operasi adalah yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsistensi. Yang ketiga, adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Selanjutnya yaitu race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Selanjutnya ada critical section, yaitu sebuah segmen kode di mana sebuah proses memiliki sumber daya bersamaan yang diakses terdiri dari yang pertama entry section, yang kedua critical section, yang ketiga exit section, yang keempat remainder section. Selanjutnya ada semafor. Semafor adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semafor mempunyai dua sifat, yaitu semafor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semafor, yaitu down dan up. Selanjutnya kita masuk pada bab 7, yaitu deadlock. Definisi dari deadlock, yaitu deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Contoh berikut ini terjadi pada sebuah persimpangan jalan. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan, yaitu yang pertama, terdapat satu struktur pada jalan. Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasinya, beberapa mobil harus rem atau mundur. Sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu yang pertama mengabaikan adanya deadlock, yang kedua memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, yang ketiga membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock, yang kedua pemulihan deadlock. Selanjutnya untuk mencegah deadlock. Metode pencegahan deadlock menggunakan 4 syarat. Untuk meniadakan 4 syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, mutual exclusion. Langkahnya yaitu pooling sumber daya. Kelemahannya dapat menyebabkan chaos. Syarat yang kedua, hold and wait. Langkahnya meminta sumber daya di awal. Kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Syarat yang ketiga, no preemptive. Langkahnya mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahannya hasil proses tidak akan baik. Yang syarat keempat, circular wide. Langkahnya penomoran permintaan sumber daya. Kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya menghindari deadlock dengan 2 cara, yaitu kondisi aman safe state dan kondisi tidak aman unsafe state. Kondisi aman yaitu suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai kondisi aman jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan sumber daya
yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Kondisi tak aman yaitu suatu state dinyatakan sebagai kondisi tak aman jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda untuk menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Selanjutnya kita masuk ke bab 8 yaitu manajemen proses. Yang pertama, kita akan membahas ruang, alamat, fisik, dan logik. Memori merupakan inti dari sistem komputer modern. CPU mengambil instruksi dan memori sesuai yang ada pada program counter. Alamat yang dibuat CPU akan merujuk ke sebuah alamat logik, sedangkan alamat yang dilihat oleh memori adalah alamat yang dimasukkan oleh register di memori. Konsep untuk memisahkan ruang alamat logik dan ruang alamat fisik adalah inti dari manajemen memori yang baik. Selanjutnya ada penukaran atau swap. Sebuah proses membutuhkan memori untuk dieksekusi. Sebuah proses dapat ditukar sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa masuk lagi untuk dieksekusi. Yang kedua, pertukaran membutuhkan sebuah backing store. Backing store biasanya adalah sebuah disk yang cepat. Yang ketiga, bagian terbesar dari waktu pertukaran adalah waktu pengiriman. Total waktu pengiriman langsung didapat dari jumlah pertukaran memori. Selanjutnya, pemberian halaman. Pemberian halaman mencegah masalah penting dari mengepaskan ukuran bongkahan memori yang bervariasi ke dalam penyimpanan cadangan yang mana diderita oleh kebanyakan dari skema manajemen memori sebelumnya. Pemberian halaman meningkatkan waktu alih konteks. Selanjutnya, segmentasi. Segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen. Logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen di mana tiap segmen mempunyai nama panjang. Logical address space terdiri dari dua tipe, yaitu nomor segmen dan offset. Selanjutnya kita masuk ke bab 9 yaitu sistem berkas. Konsep dasar dari sistem berkas adalah merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses data baik maupun program yang berada dalam sistem operasi. Berkas adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Terdapat dua bagian penting sistem berkas, yaitu yang pertama kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data, yang kedua struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Selanjutnya, atribut pada berkas yaitu terdiri dari yang pertama nama, yang kedua type, yang ketiga lokasi, yang keempat ukuran atau size, yang keempat proteksi, yang keenam waktu. Selanjutnya, operasi pada berkas. Pertama, membuat sebuah berkas, menulis pada sebuah berkas, membaca sebuah berkas, menempatkan kembali sebuah berkas, menghapus sebuah berkas, memendekkan berkas. Jenis-jenis berkas yaitu ada beberapa seperti di gambar berikut. Yang pertama, executable. Fungsinya siap menjalankan program bahasa mesin. Jenis berkas selanjutnya yaitu objek. Fungsinya dikomplikasi bahasa mesin tidak terhubung. Yang ketiga, source code. Fungsinya kode-kode program dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang keempat, batch. Fungsinya memerintahkan ke command interpreter. Yang kelima, text. Fungsinya data teks atau dokumen. Yang keenam, word processor. Fungsinya macam-macam format dari teks processor. Yang ketujuh ada library. Fungsinya library dan rutin untuk programmer.
Yang kedelapan ada print atau view, fungsinya berkas ASCII atau binary dalam format untuk mencetak atau melihat. Kesembilan ada arsip, yaitu fungsinya berkas-berkas yang berhubungan dikelompokkan ke dalam satu berkas dikompres untuk pengarsipan. Yang ke-10 ada multimedia, yaitu fungsinya berkas binary yang berisi informasi audio. Selanjutnya yaitu kita membahas struktur berkas. Sebuah sistem operasi harus memiliki minimal satu struktur berkas, yaitu untuk berkas yang dapat dieksekusi sehingga sistem dapat membuat berkas dalam memori dan menjalankannya. Berkas dapat distruktur dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, sebuah urutan byte yang tidak terstruktur. Yang kedua, record sequence. Yang ketiga, menggunakan sebuah tree. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode akses berkas. Informasi dalam berkas dapat diakses dengan beberapa cara. Yang pertama, akses sekuensial. Akses ini merupakan yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan. Informasi dalam berkas diproses secara berurutan. Yang kedua, akses langsung. Sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Selanjutnya, operasi pada direktori, yaitu operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah mencari berkas, membuat berkas, menghapus berkas, menampilkan isi direktori, mengganti nama berkas, melintasi sistem berkas. Selanjutnya, tipe akses pada berkas. Di bawah ini adalah beberapa operasi berkas yang dapat diatur aksesnya. Yang pertama ada read atau membaca dari berkas. Kedua, write, yaitu menulis berkas. Yang ketiga, execute, yaitu meluat berkas ke dalam memori yang dieksekusi. Yang keempat, append, menambahkan informasi ke dalam baris berkas di akhir berkas. Yang kelima, delete, yaitu menghapus berkas. Yang keenam, list, yaitu mendaftar properti dari sebuah berkas. Yang ketujuh, rename, mengganti nama sebuah berkas. Yang kedelapan, copy, yaitu menduplikasi sebuah berkas. Yang kesembilan, edit, yaitu mengedit sebuah berkas. Selanjutnya, organisasi sistem berkas. Pada dasarnya, sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu dari yang terendah, input-output control, terdiri atas driver device dan interrupt handler. Selanjutnya ada basis file system. Selanjutnya tingkatan yang ketiga, file organization module. Tingkatan keempat, logical file system. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan-kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.